Cobaan, tantangan, kesungguhan dan berpulangnya sang Kiai, Kiai Haji Abdul Karim Jamak, Jamiatul Islamiyah, Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Ma'rifat. Pada tahun 1980, terjalin kerjasama antara Jamiatul Islamiyah dan Majelis Dakwah Islamiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Thohir Wijaya serta Kiai Haji Mohtar Muji. Kerjasama ini bertujuan sebagai bentuk pembinaan terhadap organisasi Jamiatul Islamiyah yang pada masa itu banyak diterpa isu-isu negatif. Dengan demikian MDI melalui Kiai Haji Thohir Wijaya membina serta meluruskan kekeliruan dalam urusan keagamaan yang selama ini banyak diragukan oleh masyarakat, khususnya di Kerinci. Sedangkan dalam hal-hal yang menyangkut urusan politis dipegang oleh Kiai Haji Mohtar Muji. Oleh karena itu, kedua tokoh ini mendapatkan penghormatan dari Jamiatul Islamiyah sebagai anggota. Kehormatan serta Kiai Haji Thohir Wijaya diangkat sebagai penasehat tunggal Jamiatul Islamiyah dan Kiai Haji Mohtar Muji diangkat menjadi pelindung organisasi. Dengan bergabungnya kedua tokoh nasional ini ke dalam tubuh kepengurusan, Jamiatul Islamiyah menjadi jawaban terhadap isu-isu miring yang sering ditujukan kepada organisasi tersebut. Ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Jamiatul Islamiyah agar dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Jamiatul Islamiyah adalah dengan mendaftarkan organisasinya di Departemen Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985. Dengan mendaftarkan dirinya ke dalam organisasi masyarakat yang diakui pemerintah, Jamiatul Islamiyah telah terdaftar sebagai organisasi berskala nasional dan berstatus hukum tetap. Periode tahun 90-an merupakan masa-masa yang sulit bagi Abdul Karim Jamak dan Jamiatul Islamiyah di samping pesatnya. Perkembangan dari organisasi tersebut membuatnya semakin membesar dengan membawa serta masalah yang dihadapi sejak awal berdirinya organisasi ini, atau bahkan dari awal masa dakwah sang pembina. Berjalan seiring dengan tantangan yang dihadapi, dukungan demi dukungan pun ikut mengalir, di antaranya dengan bergabungnya Insinyur Aswar Anas dan Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen, LML ke dalam tubuh kepengurusan Jamiatul Islamiyah. Untuk menunjukkan bukti kesungguhan Jamiatul Islamiyah dalam orientasinya di bidang pengembangan dakwah Islamiyah, maka di bawah Ketua Umum yang saat itu dijabat oleh Drs Haji Arif Warga dalam mengunjungi MUI Pusat dan diterima oleh Ketua MUI saat itu, Kiai Haji Hasan Basri. Kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan meminta pembinaan serta pelurusan terhadap organisasinya apabila dikatakan melakukan penyimpangan. Menanggapi permintaan tersebut, Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen, LML, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa mewakili MUI untuk melakukan penelitian terhadap organisasi Jamiatul Islamiyah yang dimulai dari tanggal 15 hingga 29 Agustus 1994. Dari hasil penelitiannya tersebut, tidak ditemukannya penyimpangan yang dilakukan di kalangan jamaah. Saat itu, terjadi kekosongan jabatan pelindung organisasi sebelumnya dijabat oleh Kiai Haji Tarmoedji yang telah meninggal dunia, yang kemudian mengangkat Profesor Kiai Haji Ibrahim Hosen, LML sebagai pelindung bidang agama Jamiatul Islamiyah yang baru. Perkembangan gugatan terhadap pernyataan Kejati Sungai Penuh membuahkan hasil yang memuaskan bagi pihak Jamiatul Islamiyah, dengan memperoleh kemenangan terhadap gugatan yang menyangkut nama baik, serta pelarangan terhadap kegiatan dari Jamiatul Islamiyah di Sungai Penuh, sehingga kegiatan pengajian dapat kembali berlangsung serta nama baik dapat dipulihkan secara perlahan. Namun, karena kondisi kesehatan yang semakin menurun membuat Abdul Karim Jamak dirawat secara intensif oleh tim medis pribadi yang dirawat langsung oleh Dr. Aswin Rose di Jakarta. Pada hari Minggu, tanggal 28 April 1996 sehari sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1416 Hijriah, Abdul Karim Jamak
Menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta Barat, atas musyawarah para pengikutnya dan persetujuan dari pihak keluarga, jenazah Abdul Karim Jamak dibawa ke Sungai Penuh untuk dimakamkan di samping Masjid Raya Jamiatul Islamiyah yang terletak di Jalan Depati Parbo nomor 69, Desa Lawang Agung, Sungai Penuh Jambi, Indonesia. Tempat ini dipilih untuk mempermudah para jamaah dan pengikutnya berziarah. Demikianlah sejarah kisah perjuangan